Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, tema 2, sub tema 3, kelas 5, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini bisa kita pahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada. Semua bisa melihatnya ya. Ya, gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita, Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut berhubung Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, menurut kalian, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Silakan dipikirkan ya. Tadi kalian telah melihat contoh karya gambar cerita. Menurut kalian, apa ciri-ciri gambar karya cerita? Untuk membantu menjawabnya, bisa mungkin dijadikan bahan pertimbangan hal-hal yang Pak Guru terangkan di bawah ini ya. Ciri-ciri karya gambar cerita diantaranya. 1. Cerita menggunakan bahasa percakapan atau bahasa lisan. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, memiliki ilustrasi gambar yang disusun di dalamnya. Yang keempat, karya gambar cerita bersifat proporsional. Artinya antara gambar dengan ceritanya sesuai, termasuk juga tulisan-tulisannya. Kemudian yang kelima, menggambarkan perilaku sehari-hari yang mengangkat nilai moral. Yang Pak Guru sebutkan ini baru 5 ya, masih banyak yang lainnya. Tadi kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri gambar cerita. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya ya. Nah, sekarang perhatikan gambar cerita yang Pak Guru tampilkan. Di sini ada 4 gambar. 4 gambar ini memiliki alur cerita. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kemudian gambar 3, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar yang keempat, terlihat di situ Bobby menghampiri kakaknya. Kemudian berkata, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ya, jawab Diko, "Ikan memang hidupnya di air, Bobby." Nah, itulah salah satu contoh dari gambar cerita, di mana gambar cerita ini memiliki alur cerita yang di dalamnya mungkin terdapat percakapan-percakapan tokoh yang tampil. Tadi kita sudah membahas tentang gambar cerita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Memelihara organ pernapasan bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Menjaga organ pernapasan bisa dilakukan dengan 1. Makan makanan bergizi seimbang maksudnya ya. Kemudian berolahraga teratur, istirahat cukup, dan posisi tidurnya benar. Posisi tidur yang benar itu bagusnya miring ke kanan ya, bukan telungkup atau telentang. Berikutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Bagaimana caranya menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Yang bisa dilakukan dengan cara tidak merokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, jadi yang suka minum minuman dingin bisa dikurangi ya. Kemudian yang
Bagian D, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Mungkin salah satunya minuman yang mengandung perisai ya, seperti soda dan minuman-minuman manis lainnya yang sering kalian beli. Kemudian yang ketiga, merawat organ pernapasan. Bagaimana cara merawatnya? Hal-hal yang bisa dilakukan, diantaranya membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah sehingga udara bisa bebas keluar masuk ya, terutama udara segar. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian berikutnya membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dan mencegah ruangan agar lembab. Karena ketika ruangan lembab, maka bakteri akan mudah timbul. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara menjaga organ pernapasan. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh poster. Poster yang akan kita lihat ini adalah poster tentang kesehatan. Kita lihat poster yang pertama. Bagaimana cara menghindari demam berdarah, yaitu dengan melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Kemudian kalimat-kalimat poster itu kemudian diikuti dengan beberapa gambar sebagai pendukung agar poster kelihatan menarik. Kemudian poster yang kedua yaitu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan agar tangan tidak menjadi sarang kuman. Ada kalimat posternya, tentu anakku sudah lihat ya, yang bagian atas. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun, biar kumannya nggak nempel lagi. Di bawah ada gambar posternya. Gambar posternya itu berupa tangan yang dikerumuni oleh kuman-kuman. Nah, cara menghilangkan kuman-kuman itu adalah dengan cara cuci tangan. Nah, inilah dua contoh poster tentang kesehatan. Nah, tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya lah ya. Bahkan di sepanjang jalan ketika kita keluar banyak contoh-contoh poster yang kita lihat. Nah, nanti anak-anakku akan ditugaskan bagaimana membuat poster. Tadi kita telah mempelajari bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Dan juga kita telah lihat bagaimana cara membuat poster dan contoh-contoh poster. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat poster tentang menjaga kesehatan pernapasan. Tadi sudah banyak contoh-contoh yang diperlihatkan. Kalian bisa menggambar poster larangan merokok, menggambar poster mengajak berolahraga teratur, membuat poster bagaimana caranya tidur yang bagus, dan lain-lainnya. Selamat belajar ya. Dan untuk pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.